Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya materi pada pertemuan sebelumnya dan kita akan langsung sudah memasuki materi yang cukup penting ya, yaitu memasuki nilai-nilai filosofis ya yang terkandung dalam sila-sila di dalam Pancasila. Dan untuk materi kali ini adalah nilai-nilai filosofis pada sila pertama ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Bung Karno ya, salah seorang penggali Pancasila ya. Ini jauh-jauh hari sudah pernah melakukan observasi ya, pengamatan ya tentang karakter masyarakat Indonesia ya, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi, terutama kondisi alam ya, kondisi lingkungan ya, yang secara geografis bangsa Indonesia ini hidup di daerah yang agraris ya, yang bertumbuh pada pertanian gitu ya. Nah, kehidupan agraris ini membangun sebuah kultur atau tradisi ya, religi. Sebagai bangsa agraris yang bertumbuh pada kehidupan pertanian, dan itu sangat ditentukan oleh kondisi alam yang berada di luar kendali manusia ya. Sehingga dengan begitu manusia Indonesia menyadari ya akan kelemahannya ya, dan menyadari akan ada kekuatan yang luar biasa di luar dirinya yang dapat menentukan kehidupannya gitu ya. Sehingga dengan karakter seperti itulah ya, kondisi geografis ya, yang melahirkan tradisi religi itu, bangsa Indonesia sudah sejak lama meyakini ya, adanya Tuhan yang Maha Esa ya, yang kepadanya ya manusia Indonesia menggantungkan nasib kehidupannya ya, yang masih sangat tergantung oleh kondisi alam ya, yang agraris ini. Nah inilah ya, yang menjadi salah satu hasil amatan ya, observasi dari Bung Karno ya, sebagai salah satu penggali nilai-nilai Pancasila ya. Jadi sekali lagi sejak dulu kala ya, sejak lama bangsa Indonesia sudah memiliki karakter yang religius atau nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan. Nah, sehingga dalam perjalanan sejarah selanjutnya ya, setelah Indonesia merdeka ya, setelah terbentuk negara Republik Indonesia, maka juga terbangun ya, sebuah hubungan yang khas ya, antara negara dan agama di Indonesia. Ya. Sekali lagi, Bung Karno ini menemukan bahwa fakta bahwa pada dasarnya manusia Indonesia ini sudah bertuhan. Ya. Inilah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Sehingga pada perumusan sila pertama, ya, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertuhan. Ya. Dan terbuka bagi semua kalangan, ya, semua pemeluk agama, penganut agama ya, dari berbagai kemajumukan, pluralitas. Ya. Dengan demikian, secara implisit ia mengatakan bahwa fungsi negara ya, bagi religi itu adalah menjadi wadah ya, bagi agama-agama ya, dan juga kepercayaan ya, yang hidup di negara Indonesia ya. Jadi, negara mewadahi agama-agama ya, agar agama-agama ini bisa lebih berkembang, lebih terus berkembang gitu ya, dan semakin mantap keyakinan keagamanya setiap manusia Indonesia gitu. Nah ini sila pertama ya menurut amatan dari Bung Karno ya. Nah, dengan kekhasan sejarah manusia Indonesia yang sudah sejak lama mempercayai adanya Tuhan dan kemudian berdiri negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah bersama bagi para penganut agama ya, maka akan tercipta sebuah pola relasi ya, antara agama dan negara di Indonesia. Nah, kita pelajari dulu berbagai pola relasi antara agama dan negara. Nanti kira-kira Indonesia ini termasuk pola relasi yang model mana gitu ya. Nah, ini. Pola relasi antara agama dan negara. Nah, atau paradigmanya. Paradigma adalah yang disebut dengan paradigma fundamentalis. Ini mengajukan konsep bersatunya antara agama dan negara. Jadi negara dan agama itu adalah satu ya. Artinya tidak dipisahkan ya. Agama ya masuk ke dalam negara, ya negara juga
mencampuri urusan agama gitu ya. Negara merupakan lembaga politik dan juga lembaga keagamaan sekaligus. Jadi negara ini adalah lembaga kekuasaan politik dan juga lembaga agama sekaligus. Ini menurut paradigma fundamentalis ya. Sehingga pemerintahan negara ya, pengaturan kekuasaan negara itu didasarkan pada kedaulatan Tuhan ya, atau didasarkan pada agama tertentu. Nah ini Indonesia termasuk menganut paradigma ini dah kira-kira ya. Nah yang paradigma yang kedua adalah yang disebut dengan paradigma simbiotik. Ini paradigma hubungan timbal balik ya, yang saling memerlukan antara agama dan negara. Agama untuk bisa terus berkembang, bisa mengelola dirinya, itu perlu wadah negara ya. Nah, sementara negara juga perlu agama ya, agar negara ini menjadi kuat ya, sehingga didukung oleh nilai-nilai agama. Gitu ya. Perkembangan negara menjadi lebih baik ya, karena dipandu oleh nilai-nilai agama. Gitu. Nah, agama perlu ya, negara ya, agar dapat berkembang, dan negara perlu agama agar tumbuh dalam bimbingan etika dan moral. Ya. Sehingga antara agama dan negara ini saling menguatkan ya, saling memberi legitimasi. Nah, ini paradigma yang kedua, paradigma simbiotik. Nah, paradigma yang ketiga adalah paradigma sekularistik. Ya. Ini paradigma yang memisahkan, sama sekali dipisahkan ya antara agama dan negara ya. Ya urusan agama ya agama, urusan negara ya negara ya. Tidak boleh dikait-kaitkan ya, dihubungkan. Sehingga menolak bersatunya antara agama dengan negara ya. Jadi negara ya urusan masing-masing ya, agama urusan masing-masing gitu ya. Menolak hubungan simbiotik antara negara dan agama ya, menghubungkan antara atau keterkaitan antara agama negara ya, itu ditolak begitu. Ini paradigma sekularistik. Gitu. Nah, Indonesia kira-kira apa nih menganut paradigma mana ya? Kalau paradigma pertama, paradigma fundamentalis, ini biasanya dianut oleh negara-negara yang didasarkan pada agama ya. Yang di situ kondisi masyarakatnya memang homogen ya, didominasi oleh sebagian besar atau bahkan ya hampir 100% itu penganut agama tertentu ya. Ini biasanya menganut negara agama ya. Ini negara-negara di Timur Tengah ya, atau negara-negara Islam ya, seperti di Saudi Arabia ya. Ini antara agama dan negara yang menjadi satu ya, karena di sana penganut agamanya memang ya hampir 100% adalah penganut agama Islam ya, dan negara adalah kekuasaan politik yang juga kekuasaan agama, gitu ya. Jadi, menyatukan antara agama dan negara ini. Nah, kemudian yang kedua, ini antara agama dan negara itu saling berkaitan, tapi tidak menjadi satu. Jadi pun saling membutuhkan, saling menguatkan, ya, saling memberi legitimasi. Ya. Ada hubungan antara agama dan negara, ya. Tidak mencampurkan antara agama dan negara, tapi saling berkaitan. Gitu. Inilah kira-kira yang dianut oleh negara Indonesia ya, itu paradigma simbiotik ya, di mana antara negara dan agama ini memiliki hubungan ya, memiliki hubungan yang timbal balik gitu ya. Negara ya bertanggung jawab terhadap kehidupan beragama di Indonesia ya, sehingga negara juga mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan beragama, sehingga ada Kementerian Keagamaan, Kementerian Agama ya, yang mengurusi ya mengatur pelaksanaan haji ya, peraturan perkawinan dan sebagainya itu ya. Itu adalah bentuk perhatian negara terhadap kehidupan beragama ya. Sementara agama juga menjadi sumber nilai-nilai ya, bagi penyelenggaraan negara ya. Kehidupan politik negara Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai agama. Kehidupan masyarakat Indonesia juga tidak lepas dari nilai-nilai agama ya. Jadi ini saling menguatkan ya, saling memiliki hubungan yang simbiotik ya. Nah ini kira-kira ya paradigma yang dianut oleh negara kita ya. Nah, negara kita juga bukan negara sekuler ya, yang sama sekali memisahkan ya antara agama dengan negara ya. Ini biasanya banyak terjadi di negara-negara barat ya, yang betul-betul memisahkan antara agama dan negara. Kehidupan agama ya agama sendiri ya, kehidupan negara negara sendiri ya.
tidak mau, tidak boleh mencampur adukan antara urusan negara dan urusan agama. Nah, ya sehingga di negara-negara Barat ya tidak ada yang namanya pemerintah ngurusi agama ya, nggak ada Kementerian Agama itu nggak ada ya, tidak ada anggaran negara untuk kehidupan beragama itu di negara-negara Barat. Ya. Tapi kalau di negara kita ada ya, anggaran melalui Kementerian Agama ya, ada 2 kementerian lain ya untuk kehidupan beragama. Ini. Jadi sekali lagi negara kita lebih menganut paradigma yang simbiotik ya, karena negara kita memang bukan negara agama ya, bukan negara Islam, bukan negara yang lain ya, tapi negara Pancasila ya. Negara mewadahi kehidupan beragama ya, dan juga agama menjadi dasar ya, jadi panduan bagi penyelenggaraan negara gitu. Nah, dalam relasi antara agama dan negara ini ada beberapa kekhasannya. Misalnya ini saya ambil contoh tentang hubungan antara agama dan negara ya dalam kasus agama Islam ya. Jadi hubungan antara agama dengan agama Islam ya. Ini saya ambil contoh kasus ya. Nah, bagaimana relasinya, hubungannya ya antara agama dengan negara dengan agama Islam terutama ya. Yang pertama adalah relasi yang bersifat konservatif ya. Ini mempertahankan antara Islam dengan negara sebagai suatu kesatuan ya, sebagai satu integrasi, suatu kesatuan ya. Jadi Islam dengan negara tidak bisa dipisahkan ya. Agama Islam mengatur ya, secara utuh ya kehidupan manusia, termasuk dalam politik ya, sehingga menolak peraturan-peraturan yang dibuat oleh atas dasar manusia ya. Jadi, semuanya harus didasarkan pada doktrin ya, ajaran Islam. Ini menyatunya antara agama dan negara, terutama agama Islam ya. Ini biasanya dianut oleh negara-negara Islam ya, yang memang secara mayoritas hampir 100% penduduknya adalah beragama Islam gitu. Sehingga ya semua kehidupan politiknya juga diatur ya, didasarkan pada ajaran-ajaran ya, doktrin-doktrin agama Islam. Gitu. Nah, yang kedua adalah paradigma modernis ya. Ini Islam hanya mengatur masalah kemasyarakatan secara garis besar saja. Ya. Adapun teknis pelaksananya itu dapat mengadopsi dari sistem yang lain ya, tidak harus dari sistem Islam ya. Jadi Islam hanya menjadi panduan besar untuk menjalankan negara ini ya. Sementara dalam hal-hal yang sifatnya teknis ya, itu bisa dengan menggunakan paradigma lain ya, menggunakan atau mengadopsi sistem dari sistem yang lain ya, bukan sistem dari ajaran Islam ya. Nah, sekalipun itu dari sistem Barat, sistem negara-negara Barat itu bisa diambil ya. Nah, sepanjang itu bisa membawa kemaslahatan bersama gitu ya. Nah, itu ya kemudian relasi yang bersifat memisahkan ya, sekulerisme ya antara agama Islam dengan negara ya. Islam tidak mengatur masalah negara ya. Negara juga tidak mengatur masalah agama ya. Ini banyak dipraktekkan oleh negara-negara di dunia barat ya. Nah, Indonesia cenderung lebih menggunakan paradigma bahwa Islam adalah menjadi panduan besar ya dalam penyelenggaraan negara. Sementara dalam hal-hal yang sifatnya teknis itu bisa mengambil dari sistem lain ya. Jadi dalam hal-hal yang tidak terlalu fundamental ya, mengandung doktrin ajaran agama, itu bisa menggunakan sistem yang lain ya, tidak harus bersumber dari doktrin-doktrin atau ajaran agama Islam begitu. Ini kira-kira yang digunakan oleh atau diterapkan oleh bangsa Indonesia ya. Ya termasuk ya misalnya dalam pemilihan pemimpin presiden ya, itu kan tidak harus didasarkan pada doktrin-doktrin ajaran Islam ya. Tapi bisa mengadopsi cara-cara lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Gitu. Nah, sehingga misalnya dalam memilih pemimpin kita menggunakan musyawarah mufakat atau melalui perwakilan kita. Gitu. Ini adalah ya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam ya. Meskipun barangkali secara teknis ya dalam pemilu misalnya ya, nah itu tidak diatur dalam
atau tidak menggunakan aturan-aturan ya yang bersumber dari doktrin-doktrin agama Islam. Gitu. Nah, ini contoh kasusnya ya. Nah, sehingga dengan berbagai teori, ya, dengan berbagai paradigma dan teori-teori tadi ya, itu melahirkan beberapa tipologi negara. Kaitannya antara agama dengan negara ya, berbagai tipe negara ya. Yang pertama adalah tipologi negara yang betul-betul ya tidak memperhatikan ya, kehidupan, artinya tidak menjadikan agama sebagai perhatian dalam kehidupan bernegara ya. Hanya negara tanpa memperhatikan aspek agama dalam kehidupannya. Nah, ini biasanya dianut oleh negara-negara yang menganut komunisme ya. Yang ya di masa lalu pernah menganggap agama adalah candu bagi masyarakat. Agama menjadi penghambat kemajuan masyarakat ya, karena agama menjadikan orang terlena gitu ya, seperti seorang pecandu gitu ya, malah terlena ya. Jadi, agama dianggap sesuatu yang menjadikan manusia lalai atau terlena ya, atau tidak bisa menunjukkan kemajuan atau progresivitas gitu ya. Ini ya biasanya negara-negara yang menganut komunisme ya. Nah, ini ya komunisme sendiri sudah sebagai ideologi sudah luntur sekarang ya, sudah relatif ya, tinggal beberapa negara saja yang menganut, itu pun sudah banyak mengadopsi sistem lain ya, sudah tidak betul-betul murni ya negara yang berbasis komunisme ya. Nah, ini di masa lalu ya, di masa perang dingin ini masih kuat ya negara-negara yang bertipe ini ya. Kemudian yang kedua adalah negara sekuler ya. Ini yang betul-betul memisahkan tipe negara yang memisahkan antara agama dan negara. Agama tidak mengurus negara, negara tidak mencampuri agama ya. Agama hanya dipandang sebagai sebuah organisasi massa ya, atau perkumpulan gitu ya. Nah, sehingga tidak ada anggaran negara untuk agama. Ini negara-negara Barat biasanya menerapkan ini ya. Nah, kemudian tipologi berikutnya adalah tipologi negara yang mementingkan relasi timbal balik antara agama dan negara. Ini tadi paradigma yang modernis tadi ya. Agama penting ya, dipelihara dan dikembangkan ya, karena akan dapat memperkuat kehidupan bernegara. Negara membutuhkan agama ya untuk memperkuat kehidupan bernegara ya. Dan negara juga membutuhkan, agama juga membutuhkan negara ya sebagai wadah untuk berkembang ya, untuk bisa terus mengembangkan diri gitu ya. Nah, ini relasi ini tipe ini yang kita anggap ya sebagai bangsa Indonesia ya. Jadi antara agama dan negara ini memiliki relasi timbal balik yang saling membutuhkan gitu. Nah, tipe yang kedua adalah subordinasi negara oleh agama. Ini negara didasarkan pada salah satu agama ya biasanya ya, yang diatur berdasarkan agama tertentu. Agama lain cenderung dikucilkan ya dari pengaruhnya terhadap negara ya. Jadi hanya satu agama yang dominan ya mempengaruhi kehidupan politik beragama di negara itu. Jadi negara didasarkan pada salah satu agama saja. Ini ya biasanya di negara-negara ya dengan penduduk mayoritas beragama tertentu yang menyepakati bahwa agama itu dijadikan dasar ya bagi kehidupan bernegara mereka. Nah, bagi negara kita ya, karena kita sudah sepakat sejak kemerdekaan bahwa negara kita adalah bukan negara agama ya, dan juga bukan negara sekuler ya, apalagi negara komunis ya. Negara kita adalah negara ya, yang menyepakati Pancasila ya, yang mementingkan hubungan timbal balik antara negara dengan agama. Inilah negara kita, tipologi negara yang ketiga ya, yang ya, mengedepankan relasi timbal balik antara agama dan negara. Nah, ini saya ambil contoh lagi ya, hasil penelitian dari sejarawan. Ya, ini karena saya dari sejarah ya. Ya, saya ambil contoh dari kasus sejarawan ya. Ini
Dari Taufik Abdullah, ini juga peneliti dari LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya. Ini dia pernah meneliti tentang hubungan agama, terutama Islam, ya, dengan negara sepanjang sejarah Indonesia. Jadi dia menemukan beberapa pola ya hubungan antara Islam dengan negara di atau dalam sepanjang sejarah Nusantara ini. Yang pertama adalah pola seperti yang berlaku di Aceh. Nah, misalnya di Kerajaan Perlak ya dan Samudra Pasai ya. Ini pada waktu itu sebelum Islam datang ke situ, itu di situ sudah belum ada ya sebuah komunitas agama apapun ya. Jadi belum ada agama yang masuk ke Aceh ya. Nah, sehingga begitu Islam masuk ke sana ya, melalui dua kerajaan itu kemudian dikembangkanlah pola hubungan negara dan agama ya, di mana hukum Islam ya menjadi hukum kerajaan. Jadi pada saat Islam masuk ke Aceh memang di situ belum ada agama yang mapan ya, belum agama yang berkembang secara mapan, secara terlembaga di situ ya. Sehingga begitu agama Islam masuk ke situ, maka langsung membangun sebuah kekuatan politik dalam bentuk kerajaan, yaitu Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai. Sehingga kemudian antara agama dengan negara, dengan kerajaan saat itu langsung melebur menjadi satu ya. Dan disepakati bersama oleh seluruh rakyat kerajaan di Perlak dan Samudra Pasai bahwa hukum Islam itu menjadi hukum kerajaan. Sehingga di situ tidak ada konflik antara agama ya, dengan kerajaan. Ya. Antara Islam dengan kerajaan itu menyatu ya, di Aceh ini ya. Ini pola di Aceh. Nah, yang kedua adalah pola di Sumatera Barat ya. Jadi sebelum Islam datang ke Sumatera Barat, ini di sana sudah ya baik, mohon maaf ada gangguan sinyal ini ya tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita sampai pada pola yang kedua tadi ya, pola di Sumatera Barat ya. Nah, ketika Islam masuk ke di Sumatera Barat, ini di sana sudah ada hukum adat yang sudah mapan ya, yang sudah dipegang oleh masyarakat sudah sejak lama ya. Nah, sehingga ketika Islam datang ke sana, maka kemudian ya gangguan sinyal lagi nih. Ya, ketika Islam datang ke Sumatera Barat, sudah ada hukum adat sana. Sehingga kemudian Islam beradaptasi ya dengan kondisi di Sumatera Barat. Sehingga apa namanya di sana juga tidak ada pusat kekuasaan yang bisa memenangkan di antara keduanya ya, sehingga keduanya itu saling beradaptasi. Nah, akhirnya keduanya saling diakomodasi ya, jadi, saling beradaptasi dan saling mengakomodasi ya. Sehingga Islam pun diadopsi dalam sistem adat di Sumatera Barat, dan sistem adat di Sumatera Barat yang sudah berlangsung lama itu juga di ya, sehingga akhirnya keduanya diakomodasi ya, sehingga di Sumatera Barat ada istilah adat Basandi Sara dan Sara Basandi Kitabul.
adat diakui ya, selama tidak bertentangan dengan agama ya, dan agama juga mengakui ya sistem hukum adat yang sudah berlaku ya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama ya. Di adat ini berperan pada hukum agama ya, dan agama berpedoman pada kitab suci ya. Artinya di sini adat diakui ya atau diadopsi ya dalam kehidupan beragama Islam ya di Sumatera Barat ya. Ini di Pulau Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga adalah pola di Goa ya. Ini ketika Islam masuk ke sana, ini sudah ada kerajaan yang kuat ya. Berarti sudah ada kekuasaan politik ya, dan juga ada hukum adat ya yang sudah berlaku ya. Itu hukum adat di Sulawesi ya, di Goa ya. Nah, sehingga ketika Islam masuk ke sana, ke kerajaan ya, melalui para pedagang ya, nah, kemudian mereka berangsur-angsur melakukan penyebaran agama Islam ya secara bertahap ya, tanpa mematikannya, tanpa menghilangkan unsur-unsur adat yang sudah ada ya. Nah, jadi ini berbeda dengan di Sumatera Barat ya. Di Sumatera Barat waktu itu belum ada kekuasaan politik ya, belum ada kerajaan ya. Yang ada hanyalah adat ya. Sementara di Goa ini sudah ada kerajaan dan juga sudah adat, sudah ada hukum adat ya. Nah, sehingga ketika Islam masuk sana ya tidak mematikan unsur-unsur adat yang sudah berlangsung lama ya, dan juga tidak mematikan keraton atau kerajaannya ya. Sehingga kemudian antara agama dengan kerajaan di sana, nah ya saling menguatkan gitu ya, pola Goa. Yang ketiga adalah pola di Jawa ya. Nah, ini ketika Islam masuk di Jawa, ini sudah ada sistem adat yang kuat di sana ya. Itu sistem adat yang berdasar pada Hindu-Buddha ya. Nah, di sini juga sudah ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ya, sudah ada ya. Jadi ini hampir sama dengan di Goa ya. Sudah ada sistem hukum adat dan juga sudah ada kekuasaan politik ya berupa kerajaan-kerajaan. Nah, sehingga terjadi perpaduan di sini ya antara berbagai hukum adat yang sudah berlangsung dan juga ajaran-ajaran Islam yang masuk berikutnya gitu ya. Dan negara kerajaan waktu itu juga mengadopsi ya ajaran-ajaran agama Islam ya, tanpa menghilangkan ya unsur-unsur hukum adat atau adat yang sudah berlangsung lama sebelumnya ya, yang berdasarkan pada ajaran agama Hindu Buddha gitu. Nah, ini dalam kasus di Indonesia ya, ada 4 pola ini. Nah, sekarang yang lebih banyak dianut ya ini Aceh ya, dengan kekhasannya, maka ya kita tidak kaget ya kalau misalnya di Aceh cukup berbeda ya, karena memang secara historis begini di Aceh dulu ya perkembangannya ya. Di sana sudah ada kekuatan politik yang mewujud dalam bentuk negara atau kerajaan ya, yang berdasarkan pada ajaran Islam pada waktu itu ya. Sementara di Goa, di Jawa dan di Sumatera Barat ini ya masing-masing punya kekhasan ya, sehingga ya saat ini kita lebih banyak mengadopsi ya secara umum, secara nasional ya pola di Jawa ya, dan juga di Goa ya, dan juga di Sumatera Barat ini ya. Sementara Aceh ya ini menjadi suatu daerah istimewa ya tersendiri ya, karena sejarahnya memang punya kekhususan gitu. Nah, inilah ya ini implikasinya ya, apa rentetan sejarahnya ya dengan perkembangan sejarah seperti itu ya, maka kemudian ada beberapa format ya, ada orientasi ya di antara agama terutama Islam ya di negara Indonesia saat ini ya. Nanti orientasi mana yang kita anut ya, yang kecenderungannya lebih kuat ya. Yang pertama adalah orientasi yang formalistik ya. Ini yang mempertahankan bentuk-bentuk Islam secara formal ya, secara ketat ya. Sehingga nanti kalau membuat partai misalnya ya partai Islam misalnya. Ini adalah formalistik ya, orientasi yang formalistik ya. Kemudian yang kedua adalah orientasi yang substantifik ya. Jadi menekankan perwujudan yang lebih mendasar dari nilai-nilai ajaran Islam ya dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan politik ya. Jadi misalnya kalau bikin partai ya tidak harus partai Islam ya atau partai berbasis agama ya, tapi yang penting ajaran Islam itu mendasari ya kehidupan berpolitik gitu, kehidupan bernegara. Gitu.
Yang ketiga adalah orientasi fundamentalistik ya. Ini mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang ini ya. Jadi bertujuan untuk menyatukan Islam dengan kehidupan politik. Artinya Islam dijadikan sebagai agama yang menjadi rujukan utama ya bagi kehidupan bernegara. Ya mudahnya ini ya menjadi negara Islam itu kira-kira. Nah, dari tiga orientasi ini, ya kecenderungannya sekarang lebih banyak yang mana ya? Ya, kalau kita amati secara empirik, ini lebih banyak ke orientasi yang kedua ya, yang secara substantifik ya. Ya sekalipun bukan negara Islam, sekalipun mungkin partainya bukan partai Islam ya, tapi tetap mewujudkan nilai-nilai ya, ajaran agama ya dalam kehidupan berpolitik. Gitu. Ya, itu secara historisnya begitu ya. Dan sampai hari ini masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tetap religius ya, yang mengakui keberadaan Tuhan ya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini ya menjadi pengakuan dan keyakinan bersama warga bangsa Indonesia ya terhadap Tuhan ya. Sehingga dengan demikian maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius ya, bukan bangsa yang tidak mengakui Tuhan atau bukan bangsa yang ateis ya. Nilai ketuhanan ini memiliki arti pengakuan akan kebebasan meluk beragama ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama di Indonesia ya. Menghargai ya, hormati kehidupan beragama, tidak ada paksaan ya. Dan juga perlakuan yang diskriminatif ya terhadap salah satu umat beragama. Umat beragama diperlakukan setara ya. Indonesia bukanlah negara sekuler ya, yang memisahkan antara agama dan negara secara ekstrim ya. Tapi Indonesia juga bukan negara agama yang menyatukan antara agama dengan negara ya, yang menjadikan salah satu agama di Indonesia menjadi satu-satunya ya dasar bagi kehidupan bernegara ya, bukan negara agama. Tapi Indonesia adalah negara Pancasila ya, yang menjadi wadah kehidupan beragama bagi semua agama ya. Nah, sehingga agama di sini bisa memainkan peran-peran yang bersifat publik ya, yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai ya, penguatan etika ya dalam kehidupan bernegara ya. Ya, jadi negara Indonesia dari aspek agama menjadikan agama sebagai fondasi kehidupan bernegara secara nilai-nilai ya, sekalipun secara formal bukan negara agama gitu ya. Nah, begitulah kira-kira para mahasiswa nilai-nilai filosofis dari sila pertama ya. Sekali lagi bahwa Indonesia adalah negara yang warga masyarakatnya sejak dulu kala meyakini atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, yang kemudian mewujud dalam bentuk keyakinan atau penganut agama-agama sampai hari ini ya. Kemudian Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara yang memisahkan antara agama dan negara ya. Tapi negara Indonesia adalah negara kesepakatan bersama ya, yang menyepakati bahwa Pancasila lah yang menjadi dasar kehidupan beragama. Negara menjadi wadah bagi berkembangnya agama-agama ya. Sekalipun negara secara formal tidak didasarkan pada salah satu agama tertentu ya, ya karena itu memang kesepakatan kita bersama secara nasional ya sejak awal kemerdekaan ya. Dan kemerdekaan Indonesia ini diperjuangkan oleh berbagai penganut agama ya. Ya, sehingga ya Indonesia adalah wadah besar ya bagi kehidupan beragama semua agama. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.